Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nama saya Haji Rahmatullah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan Madarijul Ulum, Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Dalam kali ini saya sedikitnya akan membahas tentang toharoh. Apa sih artinya toharoh? Toharoh ataupun bersuci adalah hal yang sangat penting bagi umat Islam, karena ada terkaitan dengan urusan masalah ibadah. Oleh karena itu, kalau kita mau menjalankan ibadah sholat, maka harus toharoh. Dan toharoh ini nanti terbagi-bagi. Ada toharoh bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi opening atau pembukaan yang disampaikan oleh Pak Kiai Rahmatullah tentang pentingnya menjaga kesucian atau toharoh sebelum melaksanakan sholat. Sangat luar biasa. Dan assalamualaikum Pak Asep, terima kasih Pak Haji udah nyampe di sini, udah berkesempatan meluangkan waktu menghadiri undangan kita. Kita mencoba memberikan sesuatu yang mungkin dapat bermanfaat, khususnya bagi kami yang belum tahu tentang apa itu taharah. Pak Haji, dalam kehidupan sehari-hari sebelum sholat, taharah ini selalu kaitannya dalam ketika melaksanakan sholat ya. Ibadah. Mau melaksanakan ibadah sholat. Artinya apa saja sih secara detail yang harus dijaga kesucian-kesucian ketika kita mau melaksanakan sholat, Pak Haji? Ya. Terima kasih Kang Beni. Toharoh ini menurut lugat ataupun bahasa yaitu an-nadhafah, bersih, bersuci. Sedangkan menurut syara, toharoh ini adalah raf'ul hadas wa ijalatun najisi, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Ya. Nah sekarang sebelum melanjut ke menghilangkan najis, saya sedikitnya mau membeberkan tentang raf'ul hadas dulu. Suci daripada hadas. Hadas ini terbagi dua, Kang Beni. Ada hadas kecil, yaitu wudu. Ada hadas besar, yakni mandi junub ataupun mandi besar. Nah, kedua-duanya ini jadi persyaratan sholat. Nah, ini. Kalau kita mau melaksanakan sholat, maka disyaratkan untuk suci daripada hadas kecil dulu. Nah, dalam kitab diterangkan furudul wudu'i sitatun. Fardunya wudu itu ada 6. 1 an-niyatu.
Saya bacakan dulu nih ya, Kang Beni ya. 1 niat, 2 ghuslul wajhi, membasuh wajah. 3 ghuslul yadaini ilal marafiq ila mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai apa ini namanya Kang Ben? Sikut ya, sikut. Sampai sikut. Diawali dengan tangan kanan dulu sampai sikut, maka tangan kiri. Ini. Kalau kita memakai lengan panjang bajunya mau wudu, otomatis harus dilingkis dulu Kang Beni. Karena membasuh tangan ini dari apa namanya ini? Ujung jari ya. Ujung jari sampai sikut. Nah, ini otomatis dilingkis. Kalau kita mau wudu. Ilal mirfaqaini, sikut, kedua sikut ini. Nah, yang keempat, fardunya wudu, ghuslul wajah. Bukan. Yang keempat bukan. Ghuslur ra'si, membasuh sirah. Ini membasuh sirah. Ya. Yang keempat, yang kelima ya. Yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai batas mata kaki. Ini apa nah? Maaf. Mata kaki ya. Nah itu. Sampai batas mata kaki. Yang keenam adalah tartib. Tartib itu dari awal, dari mulai niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sirah, membasuh kedua kaki, dan yang keenam adalah tartib. Tidak boleh diselang, enggak sekujug-gujug, niat langsung basuh kaki. Itu. Nah sekarang kalau zaman sekarang itu nanya, emang ada dalilnya, Pak Ustadz? Gitu tuh. Ada dalilnya. Fardunya wudu ada 6 itu. Yang 4 dari Quran, yang 2 dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini isinya 4. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita mau mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Nah sekarang ini loncat kedua. Kesatunya mana? Kesatunya pengambilannya Kang Beni dari hadis. Yang pertama kan niat. Jadi hadisnya innamal a'malu binniyati. Itu. Ya. Nah, innamal a'malu binniyati, hadis Rasulullah untuk niat. Yang kedua dari Quran, ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu, yang ketiga basuh sirah. Wamsahu birusikum, membasuh sirah, ya, sujud daripada sirah. Nah, wa arjulakum ila ka'bain, dan kaki 2. Kalau itu kumur-kumur sama hidung? Kumur-kumur itu Kang Beni masuknya ke sunnah, bukan sama fardu. Hidung itu. Ya. Sebelum kita melaksanakan wudu itu Kang Beni, maka disunahkan terlebih dahulu. 1,
basuh tangan dulu. Yang kedua baca bismillah. Yang ketiga menginsrapkan ke ini, terus kumur-kumur, itu masuknya ke sunnah, bukan fardu. Gitu Kang Beni. Nah, yang terakhir tartib itu juga dari hadis. Anahu yatawaddau illa murataban, kata Rasul. Rasulullah itu wudu kecuali dengan tartib. Nah, inilah runtutan-runtutan dari awal sampai 6 ini harus benar-benar dipahami, harus benar-benar diamalkan dan dilaksanakan. Karena jadi persyaratan sholat. Kalau wudunya enggak beres, ya kan? Enggak tahu batas mana yang harus dibasuh, otomatis sholatnya juga tidak sah. Karena cara menghilangkan hadas kecilnya wudunya ini juga tidak memenuhi peraturan. Nah, gitu. Kalau airnya sendiri pakai air, apakah air yang misalkan ada di rumah, kobakannya kecil, baknya 1 ember yang tapi ada setengah lagi. Itu batasan air yang sah untuk digunakan berwudu itu. Oh, jadi itu yang paling enak gitu Kang Beni, wudu itu sekarang itu kan pakai keran. Kalau pakai keran kan enak, ngulang mukanya aja diginiin, silakan. Yang penting tahu batas muka yang dibasuh sampai mana. Panjangnya muka ini sampai mana yang harus kebasuh, lebarnya muka ini yang harus kebasuh sampai mana. Lah, panjangnya mukanya harus kebasuh ini dari manabit, ya, tumbuhnya rambut, berarti di sini, Kang Beni, mulai tumbuh rambut sampai janggut ini harus kebasuh. Ini panjangnya, lebarnya kuping kanan pentilnya ini ketemu dengan pentil kuping kiri. Itu juga harus terbasuh. Itu wajib terbasuh wudu. Nah, enak kalau pakai keran. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita wudu dulu itu kan pakai ini. Apa namanya itu, ember. Pakai ember itu. Beni, pakai ember itu. Nah, itu awas kalau pakai ember itu ataupun kolam yang kurang daripada 2 kula. Jangan dikobok wudunya. Jangan dikobok. Nanti mustakmal masuknya. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Itu namanya air mustakmal. Itu. Lebih bagusnya kalau pakai kolamnya kecil, kurang daripada ukuran 60 cm, lebar 60 cm, panjang 60 cm, dalamnya 60 cm, itu ngepres ada 2 kula, boleh dikodok. Tapi kalau kurang daripada itu ukurannya, maka harus dicebok. Seperti di ember, harus dicebok. Nah, itu. Jadi masalah air ini luas sekali kalau dibabarkan. Kalau kemudian sebelum sholat ada namanya pakai parfum, wangian. Apakah itu juga menjadi membatalkan ibadahnya? Ya. Ada kan wangian yang katanya pakai alkohol gitu. Sekarang itu nggak serakah orang perempuan pakai bedak ya. Pakai bedak itu. Gitu. Sebetulnya dan seharusnya sebaiknya itu kalau mau wudu itu dihilangkan dulu bau-bauan yang wangi itu. Makanya disunahkan suruh cuci dulu. Itu tuh. Baru setelah wudu mau sholat disunahkan pakai minyak wangi supaya dekat malaikatnya. Itu tuh. Nah, jenis minyak wanginya ada beda-beda nggak? Beda-beda, minyak wangi kan banyak. Ada Internity. Enggak, maksudnya yang tidak diperbolehkan atau yang dibolehkan digunakan. Ya kalau misalkan minyak wanginya itu terlalu
terlalu menyengat itu ya, seperti misik ataupun jakfaron itu menyengat sekali. Oh itu kadang-kadang di samping juga gideg, geleng-geleng kepala. Wih, minyak apa? Nyong-nyong, jangan-jangan gitu. Itu dia. Nah, satu itu udah beres masalah hadas kecil. Nah, sekarang kita hadas besar. Namanya hadas akbar. Lah ini kita sholat juga harus suci daripada hadas besar, yaitu junub. Nah, kalau misalkan ada orang yang belum punya istri, masih bujangan, maklumlah Kang Beni sering menghayal mau tidur begitu tuh. Akhirnya pas tidur yang ngimpi. Anak-anak Ngimpi berpelukan. Iya, Ngimpi berpelukan kan gitu. Akhirnya keluarlah air sperma. Nah itu wajib mandi. Jangan sekonyong-konyong habis junub aja dia wudhu langsung sholat. Nah ini hadas besarnya mau dikemanakan? Itu tuh ya. Jadi bagusnya mandi dulu baru wudhu. Kalau sudah Kang Beni punya istri, habis kekelonan, tidur bersama-sama istri. Kalau tidur doang nggak apa-apa, tapi keterusan gitu Kang Beni. Nah, makanya sebelum subuh harus mandi. Gitu tuh. Mandinya bagaimana? Karena wajib mandi itu ada dua hadas besar ini. Yang pertama niat, yang kedua takmimul badan bil ma'i. Meratakan air itu semuanya supaya rata, jangan sampai ada ketinggalan. Kalau perempuan dulu itu pakai kelabang, 17 kelabang, dilepas, Kang Beni. Dilepas kelabangnya supaya rambut itu nanti kebasuh dengan air. Itu tuh. Jadi jangan asal aja kita mandi junub, waduh enggak rata. Lah ini enggak sah. Enggak sah. Wa in kuntum junuban fatahharu. Ini Qur'annya, lanjutan dari tadi. Apabila kita junub fatahharu maka bersucilah. Nah, bersucilah mandi junub besar. Kalau gitu. Terkait tato, ada yang menggunakan tato itu gimana tuh, pakai sah nggak? Ya, Sholatnya. tato ya. Tato ini sebagian orang tato termasuk ya hidupnya. Biar keren. Gaya hidup. Biasanya. Wah, ada teman saya, jamaah saya, sampai nangis. Itu menanyakan tentang tato. Karena badannya penuh dengan tato. Di tangan siji gambarnya kala jengking. Di sini biongbong. Tahu biongbong? Akhirnya apa? Dia nangis sama saya. Karena ada yang mengatakan bahwasannya tuh ibadah sholat itu enggak sah itu kalau banyak tatonya. Mandi junubnya enggak sih itu, gimana itu? Ada yang begitu. Akhirnya madep ke saya. Nah, kata saya, tato itu memang hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, dalam satu kitab diterangkan, kitab Balaghatul Tulab namanya, ya, halaman 120 kalau nggak salah ya, bisa dilihat itu. Bunyinya qad taqarrara annal wasma haramun wa fa'iluhu athimun yajibu alaihi atobatu. Rasmu ini tato yang dibikinnya itu sakit sekali itu, Kang Beni. Dicocokin begini itu. Sakit itu. Tinta sampai masuk itu supaya hebat lah, ngebring. Kebanyakan preman biasanya gitu. Akhirnya saya jawab, memang orang yang bertato dan orang yang menato
itu hukumnya haram dan dosa. Nah, bagaimana kalau bisa diusahakan? Diusahakan dihapus. Kalau bisa ini ya. Tapi kalau sudah berusaha dihapus tidak bisa, bahkan nanti akan darurat ke badannya, ke kulitnya, maka tidak usah. Tidak usah. Jangan dipaksakan. Kalau Allah sekarang Maha Pengampun. kalau dihapus kan harus disetrika. Iya itu kan cacat nantinya. Darurat itu masuknya. Nah, maka pertanyaannya, tato itu boleh ya, sah untuk sholat, sah untuk wudu. Kalau memang sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk menghapusnya. Kalau misalkan bakal menyakitkan, darurat kepada sendiri, sudahlah. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sah ibadahnya. Itu Pak Kalau Bang Beni. penguatan dalil-dalil itu terkait itu tadi ya? Ya iya, ya ini. Nah ini dalilnya bahwasanya wa yasihhu mahul wudu'u wal guslu. Nah ini li darurati. Nah, sah wudunya, sah mandi junubnya karena darurat itu. Masuk hukum darurat. Ya, masuknya hukum darurat. Kan ad-daruratu tuhbitul mahdura. Nah itu, yang darurat itu diperbolehkan. Nah itu, karena dia darurat. Kalau dipaksakan misalkan, digosok sampai, waduh, sakit. Itu, nah ini itu ya kitabnya. Karena itu menjadi banyak ini ya, banyak pandangan. Ya tapi mudah-mudahan ini sangat mencerahkan bahwa bagi yang bertato ya jangan berputus asa ketika mereka taubat gitu untuk melaksanakan. Ya, itu. Sholat dan itu dipastikan bisa ya. Bisa. Sah wudunya, sah sholatnya. Dalam sebuah kesimpulan yang ingin disampaikan dalam konteks toharoh ini, apa ya yang bisa Pak Haji sampaikan ke sahabat Banten Podcast secara umum? Sahabat Banten Podcast yang terhormat, Allah menciptakan manusia dan jin itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Otomatis untuk menyembah kepada Allah ini kita harus suci. Tadi itu sudah saya sampaikan. Untuk menghadap Allah ini harus kita suci. Suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Nah, itu. Yang kedua, wa ijalatun najasat ini juga harus. Tempatnya juga harus suci, pakaiannya juga harus suci. Wa thiyabaka fatahhir. Surat Al-Mudaththir. Pakaianmu fatahhir, maka sucikanlah. Nah ini. Terus tempat. Tempat juga harus bersih, harus suci. Karena untuk ibadah. Jadi walhasil bahwasanya karena kita dituntut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persyaratan-persyaratan ibadah itu harus kita perbaiki. Insya Allah ibadah kita sah dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi sahabat Banten Podcast yang bisa disampaikan, dan semoga dalam program bincang santri salafiyah ini bisa membawa manfaat. Amin, 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 amin. Terutama buat kita, dan semoga juga menjadi manfaat buat sahabat Banten Podcast secara umum. Pakai terima kasih udah hadir di sini. Sama-sama. Dan jangan kapok. Insya Allah. Mudah-mudahan ke depan kita terus melakukan program-program lainnya. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yes. Oke, makasih Pak.